Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 47. Dinar perlahan membuka matanya. Desis Dinar, merasakan seluruh tubuhnya sakit. Nak, kamu sudah siuman, seru seorang wanita paruh-baya tersenyum lega. Aku di mana? Dinar menatap bingung sekelilingnya. Tampak rumah sederhana, dengan dinding bilik, dan lantai yang tak berkeramik, belum lagi wanita dan seorang pria muda yang tak dikenalnya. Kamu di rumah saya nak. Sudah seharian kamu tidak sadar. Jelas wanita bernama Sari itu, yang sempat berpikir nyawa Dinar tidak akan tertolong, karena sangat lemah saat ditemukan. Kamu tenggelam, dan anak ibu menemukanmu di tepi pantai. Juno, Ibu Sari menunjuk pria muda yang berdiri di sisinya. Tenggelam. Untuk sesaat Dinar tidak dapat mengingat apapun. Iya, sebenarnya apa yang terjadi nak? Dinar termenung. Kembali teringat, jika dirinya sedang menaiki speedboat bersama Damar, namun tiba-tiba ada yang menarik kakinya hingga terjatuh, dan menahan pergerakan tangannya, agar tidak bisa berenang. Ada yang sengaja menenggelamkanku, lirih Dinar, merasa antara hidup dan mati saat itu. Sudahlah, yang penting sekarang kamu selamat, ujar Ibu Sari menenangkan Dinar yang tampak sedih. Sekaligus merasa iba, tidak habis pikir, ada orang yang berniat mencelakai gadis cantik itu. Iya syukurlah, kamu selamat, ujar Juno, yang juga merasa sangat bersyukur keadaan Dinar sudah membaik. Ya sudah, kamu istirahat ya, ibu siapkan makan malam untukmu. Ibu Sari beranjak dari duduknya, bergegas membuatkan makan malam. Apa tubuhmu masih terasa sangat sakit? Tanya Juno yang kini duduk di sisi ranjang. Sakit, jawab Dinar, melihat sekujur tubuhnya penuh luka, akibat benturan saat dirinya terombang-ambing di laut lepas. Tenanglah, nanti ibu akan membuatkanmu obat lagi. Kamu yang menemukanku. Juno mengangguk. Ya, aku menemukanmu di tepi pantai, saat sedang menjaring ikan. Jelas pria yang berprofesi sebagai nelayan tersebut sangat terkejut menemukan Dinar yang terbaring di tepi pantai. Juno segera memberikan pertolongan pertama, menekan beberapa kali tekanan dada Dinar, mengeluarkan pasir dan air yang menyumbat pernafasannya, lalu bergegas mengobati Dinar di rumah. Terima kasih, ujar Dinar, merasa sangat bersyukur, ada orang baik yang menolongnya. Sama-sama, Juno tersenyum pada gadis cantik di hadapannya. Nak, kamu makan ya. Ibu Sari kembali membawa sepiring nasi, dengan lauk sederhana. Kamu harus makan, supaya cepat sembuh. Meletakkan makanan itu di meja, lalu membantu Dinar bersandar di ranjang. Ayo nak, dimakan, bujuknya, menyuapi Dinar. Maaf jadi merepotkan. Dinar merasa tidak enak. Tidak sama sekali. Tidak merepotkan, balas Ibu Sari dengan senyum ramahnya. Oh ya, nama kamu siapa? Dinar. Dinar, nama yang cantik, seperti orangnya, puji Ibu Sari. Dinar pun tersenyum simpul. Bu, apa desa ini jauh dari kota? Aku ingin pulang, ujar Dinar, yang teringat keluarganya, terutama Damar kekasihnya. Keluargaku pasti cemas mencariku, sambung Dinar, membayangkan ibunya yang pasti terus menangis, jika mengetahui dirinya hilang, cukup jauh dari kota. Tapi kamu tenang saja, Juno akan memberitahu kepala desa tentang keberadaanmu. Jadi kepala desa bisa menyebar informasi, jika ada yang terdampar di sini. Jelas Ibu Sari, memenangkan. Syukurlah, Juno. Kamu cepat beritahu kepala desa,
Perintah Ibu Sari pada putranya itu. Baik Bu. Juno segera bergegas keluar rumah. Sementara di tempat berbeda, Damar tampak terduduk lemas di tepi pantai. Dinar, di mana kamu? Gumam Damar frustasi. Terus merasa kecewa pada dirinya sendiri. Karena tidak bisa menjaga, dan menemukan kekasihnya itu sampai detik ini. Damar meraih ponsel di sakunya yang berdering. Halo sayang. Kenapa belum kembali ke hotel? Terdengar suara cemas Ibu Sarah di balik telepon. Hari sudah menjelang pagi. Tapi Damar tidak juga kembali. Ia benar-benar menghabiskan waktunya untuk mencari Dinar bersama tim SAR. Aku tidak pulang, masih harus mencari Dinar. Sayang, kamu harus tetap istirahat. Nanti kamu yang jatuh sakit. Ujar Ibu Sarah merasa sangat khawatir. Aku akan kembali jika Dinar sudah ketemu. Balas Damar, yang merasa tidak mungkin bisa tidur dengan nyenyak. Sementara ia belum mengetahui nasib kekasihnya itu. Tapi Damar menutup teleponnya. Pencarian Damar bersama tim SAR terus berlanjut. Dengan jarak yang cukup jauh dari tempat ia semula, kali ini Damar menginjakan kakinya di sebuah desa terpencil di pesisir pantai. Permisi mas, ujar Damar pada pria muda yang melintas di dekatnya. Pernah lihat wanita ini enggak? Damar menunjukkan selembar foto Dinar. Pria itu terbelalak kaget melihat foto tersebut. Melirik Damar sesaat. Tidak, saya tidak pernah melihatnya, ujar Juno, yang berpikir itu adalah keluarga Dinar. Oh gitu, terima kasih. Damar pun berlalu pergi. Seketika perasaan Juno dirundung kecemasan. Takut jika Dinar ditemukan. Juno ingin Dinar lebih lama bersamanya. Juno sadar, jika ia menyukai gadis kota berparas cantik tersebut. Juno pun bergegas kembali ke rumahnya. Bu, Juno kok kamu pulang lagi? Tegur Ibu Sarah. Juno tidak menjawab. Dengan tergesa-gesa ia mencari keberadaan Dinar. Dinar di mana Bu? Tanya Juno yang tidak mendapati Dinar di rumah. Oh Dinar barusan keluar, mau jalan-jalan sebentar katanya. Keluar, Juno pun bergegas mencari Dinar. Juno, panggil Ibu Sari berulang kali, merasa aneh dengan sikap putranya itu. Sementara Damar terus berusaha mencari keberadaan kekasihnya itu. Ia mencoba menanyakan Dinar pada penduduk setempat, sampai matanya tertuju pada wanita yang berdiri membelakanginya. Tengah memilih buah di pasar, gadis berambut panjang itu sekilas mirip dengan Dinar. Lekuk tubuhnya, Damar merasa sangat mirip dengan Dinar. Bro, kamu tidak apa-apa. Seorang pria buru-buru turun dari sepedanya. Tidak sengaja menabrak Damar. Tidak, aku tidak apa-apa. Damar jatuh terduduk. Saya benar minta maaf. Pria itu segera membantu Damar berdiri. Damar kembali mengarahkan pandangannya pada gadis yang mirip dengan Dinar tersebut. Namun gadis itu sudah tidak ada. Kemana dia? Sesal Damar. Belum sempat melihat wajah gadis itu. Juno, lepaskan. Seru Dinar berusaha melepaskan pergelangan tangannya. Maaf. Juno yang berhasil menemukan Dinar pun bergegas menariknya. Menjauh dari keramaian. Kenapa menarikku tiba-tiba? Tegur Dinar, yang merasa aneh dengan sikap Juno. Aku hanya ingin mengajakmu mencari ikan. Juno mencari alasan. Mencari ikan? Ya, daripada kamu bosan di rumah. Oh ya benar, ya sudah aku ikut. Balas Dinar. Tanpa rasa curiga mengikuti langkah Juno yang menuju kapalnya. Juno tersenyum lega. Dirinya sempat melihat keberadaan Damar di pasar. Yang harus Juno lakukan adalah menjauhkan Dinar, agar tidak cepat ditemukan. Kamu kenapa?
Tanya Juno melihat Dinar yang duduk melamun di kapalnya. Aku rindu keluargaku, keluh Dinar, merasa ingin cepat pulang. Sangat merasa rindu pada keluarga dan kekasihnya. Tenanglah, mereka pasti akan menemukanmu. Dinar menghela nafas gusar. Ia tak tahu dirinya sedang berada di mana, juga tak mengerti mengapa Damar dan keluarganya tidak juga mencarinya.